Biasanya kan kalau orang bersumpah itu kan Al-Quran tuh dipegang kan atau ditaruh di atas kepala, terus mengucapkan sesuatu sesuai apa yang dituduhkan itu tidak benar gitu. Tapi ini sangat berbeda gitu cara sumpahnya. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga di bulan April tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas peristiwa viral lagi. Kasus viral ini tentang dua orang perempuan yang bersumpah. Mereka bersumpah dengan cara kitab suci Al-Quran. Hal itu pun menjadi perbincangan hangat karena dianggap sangat melukai umat muslim. Aksi mereka pun sangat viral teman-teman dan memicu kemarahan besar di masyarakat. Aku akan membahas kronologinya, awal mulanya itu bagaimana, tanggapan ulama, tanggapan netizen atau masyarakat sekitar, bahkan tindakan polisi. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita aku sampai habis ya. Ada viral video yang memperlihatkan dua orang perempuan. Mereka itu melakukan aksi sumpah, namun dengan cara yang nggak masuk akal, yaitu menginjak kitab suci Al-Quran dan memicu kemarahan besar di masyarakat. Kejadian menghebohkan ini teman-teman berawal dari masalah sepele, namun berakhir dengan tindakan menghina kitab suci Al-Quran, dan hal itu melanggar hukum agama dan negara. Kejadian itu terjadi pada tanggal 8 April tahun 2026 di Kampung Pelotot Selatan, Desa Sukaraja, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Dua wanita itu adalah berinisial NL, yang dinyatakan NL ini adalah pemilik salon kecantikan. Dan satunya lagi, perempuan itu berinisial MT, yaitu warga setempat, yang dinyatakan adalah salah satu karyawan NL ini. Masalah itu teman-teman bermula saat NL menuduh MT telah mencuri barang-barang di salonnya. Ya, barang-barang di salonnya NL, kayak bedak, kayak parfum, dan semuanya itu senilai 250.000. Namun tuduhan itu muncul tanpa bukti yang jelas. Karena MT ini terus membantah tuduhan tersebut dan gak mau mengakui. NL ini pun memaksa untuk melakukan sumpah demi Allah agar membuktikan ketidaksalahannya MT ini. Namun walaupun MT sudah bersumpah demi Allah, namun si NL ini, si pemilik toko kosmetik ini pun gak percaya, merasa gak puas gitu loh. Situasi pun semakin memanas teman-teman saat NL mengambil kitab suci Al-Quran. Dan Al-Qurannya itu diletakkan di lantai. Lalu si NL ini memaksa MT untuk melakukan sumpah demi Al-Quran dengan cara yang tak masuk akal, yaitu naik atas kitab suci Al-Quran. Dan itu sebagai bentuk sumpah yang dianggap lebih kuat. Pada saat itu MT ini berada dalam tekanan psikologis. Akhirnya dia pun menuruti dan terpaksa melakukan hal itu yang diminta oleh NL. Nah, kita lihat cuplikan videonya ya teman-teman. Di NL ini memaksa si MT ini untuk menginjak Al-Quran itu sebagai tanda kalau dia tuh benar-benar nggak kuat, dan itu adalah sumpah yang betul-betul kuat gitu loh. Dan dia akan percaya kalau benar-benar MT ini berani Al-Quran itu. Kita coba putar lagi ya. Nah, di menit ini dia berdiri nih dan membuktikan dianya itu langsung aja gitu loh
berdiri di Al-Quran. Dan hal itu dia lakukan bukan sebentar aja, nggak langsung turun, tapi tetap aja di situ sambil ngobrol berdua gitu loh. Si NL ini pun menyuruh bersumpah dengan cara kalau kamu bohong, keluargamu juga akan celaka atau gimana gitu. Dan meyakinkan banget. Dia tuh kan sudah lihat tuh kalau si MT ini sudah Al-Qur'annya. Dia bukannya kayak gimana ya? Kayak masih ragu gitu. Padahal kan itu secara dia membuktikan kalau dia tuh nggak melakukan gitu loh. Tapi dalam situasi ini sangat membuat semua orang marah. Karena melihat dengan jelas banget gitu loh. Kalau MT ini menginjak Al-Quran. Dan dinyatakan si MT ini juga kayak merasa kayak tertekan. Jadi dia ini karena mungkin polos atau apa ya. Jadi terpaksa juga melakukan hal itu. Karena dia nggak mau dituduh sebagai pencuri gitu. Dan dengan santainya dia itu langsung menuruti aja gitu perintah dari NL. Aksinya itu teman-teman benar-benar direkam dengan nyata. Video aslinya berdurasi 2 menit 19 detik. Yang kemudian beredar luas di media sosial. Dan heboh mulai dari Sabtu tanggal 11 April tahun 2026. Dan memicu kemarahan, keresahan di kalangan masyarakat. Terutama bagi umat Islam. Setelah video itu viral teman-teman, kasus ini menjadi viral dan memicu kemarahan besar bagi masyarakat. Karena beberapa alasan utama. Pertama ya teman-teman, karena melanggar norma agama yang sangat berat. Ya, sangat berat bagi umat Islam. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling dimuliakan dan wajib dihormati. Tindakan menghina Al-Quran merupakan tindakan yang sangat hina, nggak sopan, dan merupakan bentuk penistaan agama yang ekstrim. Karena hal itu langsung menyakiti hati dan perasaan umat Islam. Masyarakat pun menganggap semua itu nggak masuk akal dan sangat keterlaluan kalau masalah kecil itu harus diselesaikan dengan cara yang tidak terpuji. Apalagi tindakannya itu memang memaksa dan harus menginjak kitab suci Al-Quran. Dalam video itu pun terdengar jelas suara NL memerintahkan MT untuk menginjak kitab suci Al-Quran. Hal itu pun menunjukkan adanya pemaksaan atau perundungan atau bisa dibilang bullying terhadap korban tuduhan. Semua publik pun geram teman-teman dengan tindakan pelaku itu. Video itu pun sangat cepat menyebar di berbagai platform. Ya seperti IG, TikTok, FB, dan lain-lain sebagainya. Para netizen pun mengecam dan berkomentar berbagai macam. Kasus itu pun menjadi trending topik teman-teman dalam waktu yang singkat. Sampai-sampai para tokoh agama, ulama, dan organisasi keislaman. Mereka semua itu memberi reaksi keras. MUI, NU, Muhammadiyah, dan tanggapan tokoh agama lainnya. Mereka itu semua mengatakan, tindakan menginjak Al-Quran sangat mencela dan melanggar hukum syara. Ya, dan dapat membatalkan keislaman atau bisa dibilang murtad. Karena itu dianggap menghina Allah dan agama. Padahal bersumpah yang benar itu justru harus memegang Al-Quran dan ditaruh di atas kepala. Sembari mereka itu ngomong, bersumpah kalau bukan dia gitu loh pelakunya. Harusnya seperti itu. Dan bersumpah demi Allah. Bukan dengan cara Al-Quran itu yang dinaiki gitu loh. Biasanya kan kalau orang bersumpah itu kan Al-Quran tuh dipegang kan atau ditaruh di atas kepala terus mengucapkan sesuatu sesuai apa yang dituduhkan itu tidak benar gitu loh. Tapi ini sangat berbeda gitu loh cara sumpahnya. Entah yang menyuruh ini sengaja ingin berbeda gitu sumpahnya agar yakin kan. Semua para tokoh agama meminta agar para pelaku ini dihukum setimpal. Sebagai efek jera agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Bukan untuk mereka aja tapi untuk semua orang dan dijadikan pelajaran. Agar kalau melakukan sesuatu kayak misalnya mau bersumpah lagi jangan harus menginjak kitab suci Al-Quran. Selain itu teman-teman ada tindakan resmi dan tindakan yang diambil oleh pihak berwenang tentang kasus ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama
memberikan pernyataan yang sangat tegas. Pemerintah mendukung penuh langkah kepolisian untuk memproses kedua pelaku ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, agar mendapatkan sanksi yang setimpal. Setelah videonya itu viral, kepolisian pun bertindak sangat cepat. Polisi pun mengamankan kedua perempuan itu. Ya, mengamankan NL dan MT. Dan dibawalah ke kantor polisi dan sekaligus dimintai keterangan. Ya, diperiksa secara intensif. Kedua perempuan itu berinisial NL dan MT. Sudah resmi ditahan di Rutan Polres Lebak, Banten sejak Minggu tanggal 12 April tahun 2026. Diketahui juga teman-teman bahwa kedua pelaku ini sangat menyesal dan mereka pun menangis. Mereka sudah sadar gitu loh atas kesalahan mereka yang begitu berat dan melukai hati umat muslim. Mereka pun sadar atas kesalahan yang mereka lakukan. Secara sosial, nama mereka pun buruk. Belum lagi di masyarakat sekitar yang merasa geram banget gitu atas perlakuan mereka. Warga sekitar pun menuntut agar mereka itu diberikan efek jera. Jadi teman-teman, mereka itu sudah namun belum tahu pasti mereka itu dihukum berapa lama. Dan kasus ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, agar kalau melakukan sesuatu itu harus dipikir dulu, apalagi bersumpah dan berhadapan dengan Al-Quran. Ya, pokoknya harus bijak-bijak lah. Harus dipikirkan lagi secara matang-matang, agar tidak memicu kemarahan semua orang. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!